Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Ketemu lagi di Belajar Bareng Bu Emil. Pada kesempatan kali ini kita masih di bab lingkaran dan akan membahas tentang keliling lingkaran. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami pengertian keliling lingkaran, memahami pendekatan nilai pi, dan menghitung keliling lingkaran. Pengertian keliling lingkaran. Perhatikan orang-orang yang sedang bersepeda, makin besar roda yang digunakan dengan jumlah putaran yang sama, makin jauh jarak yang ditempuh. Besar roda ini dipengaruhi oleh diameter roda. Apa yang disebut dengan keliling lingkaran? Apa yang disebut dengan pi dan berapakah nilainya? Nah, di sini sudah terdapat sebuah lingkaran yang berpusat di titik O. Jadi, panjang lintasan yang ditempuh sepanjang lingkaran dari titik A dan kembali lagi ke titik A, itulah yang disebut dengan keliling lingkaran. Oke, bisa dipahami ya nak ya. Pendekatan nilai pi. Nah, ini simbolnya pi ya. Nilai pi berada antara 3,14 dan 3,142. Karena nilai pi tidak dapat dinyatakan secara tepat dalam bentuk pecahan biasa maupun pecahan desimal, maka sering digunakan nilai pendekatannya yaitu 3,14 atau dalam bentuk pecahan 22/7. Nah, bagaimana penggunaannya? Untuk nilai pi 22/7 digunakan jika jari-jari atau diameter lingkarannya adalah bilangan kelipatan 7. Sedangkan nilai pi yang 3,14 digunakan untuk yang lain. Artinya, jika jari-jari atau diameter lingkarannya bukan bilangan kelipatan 7. Bisa dipahami? Sekarang kita ke rumus keliling lingkaran. Nah, rumus keliling lingkaran ini adalah 2πr atau πd, di mana pi ini kita bisa gunakan 22/7 atau 3,14. Kemudian R di sini adalah jari-jari dan simbol D di sini adalah diameter. Di sini sudah ada sebuah lingkaran berpusat O ya. Saya ingatkan kembali mana yang diameter dan mana yang jari-jari. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat. Nah, di sini ada titik A dan titik B ya. Menghubungkan titik A dan titik B melalui titik pusat. Maka di sini diameternya itu adalah AB ya, panjang AB. Nah, mana yang merupakan jari-jari? Kita ingat kembali bahwa jari-jari adalah jarak dari pusat lingkaran ke suatu titik pada lingkaran. Misalnya di sini ada OA dan OB. Maka OA ini bisa kita sebut dengan jari-jari dan OB juga bisa kita sebut dengan jari-jari. Jadi di sini jari-jarinya itu adalah OA dan OB. Maka bisa kita simpulkan nih bahwa diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari atau jari-jari adalah setengah dari diameter. Misalnya nih ya, contohnya diameternya 10, maka jari-jarinya adalah 5 cm, kan setengahnya dari diameter. Seperti itu ya nak ya. Misalnya lagi diameternya adalah 15, maka jari-jarinya ya berarti 15/2. Nah, 15/2 ini bisa kita buat desimalnya adalah 7,5 cm. Bisa dipahami ya nak? Sekarang kita ke latihan soal. Yang nomor 1, hitunglah keliling lingkaran jika jari-jarinya 21 cm. Oke, saya perlu ingatkan kembali, keliling itu bisa menggunakan 2πr atau πd. R-nya ini jari-jari dan D ini adalah diameter. Untuk pi sendiri ini ada 22/7 bisa digunakan atau bisa menggunakan 3,14. Nah, di sini jari-jarinya 21. Oke, kita bisa pakai rumus ini ya, 2πr. Keliling sama dengan 2πr. 2 dikali pi-nya itu adalah 22/7 dikali R-nya 21. Nah, 21 ini bisa kita bagi dengan 7, hasilnya 3. Jadi 2 dikali 22 adalah 44 kali 3. Hasilnya 132 cm. Untuk yang nomor 2, hitunglah keliling lingkaran jika diameternya 20. Berarti di sini pakai pi-nya 3,14.
karena 20 ini bukan kelipatan 7. Bisa kita hitung kelilingnya sama dengan pi D. Kita bisa pakai pi D aja ya, langsung pi-nya 3,14 dikali dengan 20. Maka hasilnya adalah 62,8 cm. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Sebuah roda sepeda motor mempunyai jari-jari 28 cm. Jari-jari 28 cm berarti sudah pakai pi-nya itu 22/7. Hitunglah keliling roda tersebut dan berapa jarak lintasan yang ditempuh jika roda berputar sebanyak 100 kali. Oke, yang pertama adalah kita menghitung kelilingnya. Keliling sama dengan 2 pi R. 2 kali 22/7 dikali jari-jarinya 28. Di sini 28 kita bisa bagi dengan 7, hasilnya 4. 2 dikali 22, 44. 44 dikali 4 hasilnya 176 cm. Ini kelilingnya. Nah, bagaimana jarak lintasannya? B sama dengan, untuk mencari jarak lintasan, itu adalah rumusnya keliling dikali dengan N. N ini adalah banyaknya putaran. Berapa kali? Kelilingnya adalah 176, sudah kita hitung, dikali dengan putarannya sebanyak 100 kali. Berarti hasilnya 17.600 cm. Kita coba bisa buat ke dalam bentuk meter. Berarti kita bagi 100 ya. Jadi hasilnya 176 meter. Paham ya? Sekarang yang nomor 4. Diketahui keliling lingkaran adalah 154 cm. Jari-jari lingkaran tersebut adalah, keliling lingkarannya sudah diketahui 154, yang belum diketahui adalah jari-jarinya. Maka bisa kita buat rumusnya dulu, 2 pi R, kelilingnya itu adalah 154 ya, karena sudah diketahui. Kemudian 2 dikali, kita pakai 22/7, R-nya di sini belum diketahui, kita tulis R saja. Kemudian 154, 2 dikali 22 itu hasilnya 44/7 gitu kan, kali R. Nah, untuk mencari R berarti 154 kita bagi dengan 44/7 ya. Nah, kemudian R sama dengan 154 ini kali 7/4. Dibalik ya, karena dirubah ke dalam perkalian. R sama dengan 154 dikali 7. 154 dikali 7 hasilnya 1078. Kita bagi dengan 44. Berarti R-nya adalah 24,5 cm. Nah, ini bisa kita dapat bahwa jari-jari lingkarannya adalah 24,5 cm. Jika yang ditanya misalnya diameter, berarti 2 kalinya dari 24,5 ya. 24,5 kita kalikan 2, diameternya berapa? Diameternya adalah 49 cm. Ini jika yang ditanyanya diameter, seperti itu. Bisa dipahami ya nak ya. Untuk yang nomor 5, perhatikan gambar berikut, tentukan keliling daerah yang diarsir. Oke, untuk mengerjakan seperti ini, soal seperti ini, kalian harus benar-benar paham pengertian dari sebuah keliling. Nah, di awal kita sudah membahas keliling lingkaran itu apa. Karena ini kita akan mencari keliling daerah yang diarsir, maka kita menghitung panjang lintasan sepanjang daerah yang diarsir. Nah, dari titik A, misalnya di sini ada titik A, ya, jalan sampai sini. Ini ada titik B, kemudian jalan lagi ya, berbentuk setengah lingkaran sampai di titik C, kemudian jalan lagi sepanjang 28 cm, ini di titik D, sampai akhirnya kembali lagi ke titik A. Seperti itu namanya keliling daerah yang diarsir untuk gambar A ini. Sekarang dari A ke B ini udah jelas ya, panjangnya 28 cm. Kemudian dari B ke C ini adalah bentuknya setengah lingkaran. Setengah lingkaran dengan diameter 14 cm. Diameternya 14 cm. Bisa kita rubah ke jari-jari. Jari-jarinya adalah 7 cm karena setengahnya. Oke, sekarang kita hitung keliling setengah lingkaran.
boleh mau pakai yang PD atau boleh juga pakai yang 2PR. Nah, karena di sini diameter 14, kita pakai PD saja yang paling gampang nih ya. Karena di sini diameter ya yang diketahui 14 cm, kita pakai di sini diketahuinya diameter 14 keliling setengah lingkarannya itu pakai rumus PD. Karena di sini ada setengahnya, maka di sini depannya kita kalikan dengan setengah. Maka setengah dikali pi-nya 22/7 dikali diameternya adalah 14. Oke, 14 kita bagi dengan 2 hasilnya 7. Kemudian 7 dibagi dengan 7 hasilnya 1 ya, habis. Tinggal sisa 22. Jadi panjang lintasan dari B ke C ini adalah 22. Kemudian jalan lagi nih ya dari C ke D. Itu sudah jelas 28 cm. Kemudian dari D ke titik A, ini panjang lintasannya berbentuk setengah lingkaran lagi. Tapi tadi sudah dihitung, yaitu 22 cm. Maka dari titik D ke titik A, ini panjang lintasannya adalah 22 cm. Sekarang, berapa keliling daerah yang diarsir? Kita tinggal jumlahkan saja deh. 28 ditambah 22 ya yang ini, kemudian ditambah lagi 28 ditambah lagi 22, jadi hasilnya adalah 100 cm. Jadi pahami ya nak ya. Untuk yang B, nah yang B kita lihat yang B ini di sini misalnya ada titik A. Titik A ini kita berjalan yaitu sampai ke B. Panjang lintasannya berbentuk setengah lingkaran besar ya. Ini setengah lingkaran besar. Kemudian dari B ke C itu adalah setengah lingkaran kecil. Kemudian kembali lagi ke A, ini adalah lintasannya setengah lingkaran kecil juga. Oke, sekarang kita pelan-pelan dari titik A ke titik B. Dari titik A ke titik B ini adalah setengah lingkaran besar. Diameternya berapa atau jari-jarinya? Ini jari-jarinya sudah diketahui. Kita lihat di sini ada setengah lingkaran besar, jari-jarinya adalah 10 ya. Berarti kita bisa hitung keliling setengah lingkaran besar. Itu adalah setengah karena ada setengahnya ya, dikali 2 pi R. Setengah 2 dikali 3,14 dikali R-nya adalah 10. Ini bisa kita coret si 2, kemudian 3,14 tinggal dikalikan 10, hasilnya 31,4 cm. Jadi yang setengah lingkaran besar ini kelilingnya adalah 31,4. Nah, sekarang dari titik B ke C. Dari titik B ke C ini adalah setengah lingkaran kecil. Ya, keliling setengah lingkaran kecil. Kalau kita lihat, 10 cm ini adalah jari-jarinya lingkaran yang besar. Ya, tapi 10 cm untuk si lingkaran kecil ini adalah diameternya. Ya, ini kan diameternya. Kita bisa menggunakan setengah dikali PD, itu aja. Boleh nggak Bu kalau misalnya mau pakainya 2 PR? Boleh, boleh aja, nanti hasilnya akan sama. Ya, setengah pi-nya 3,14 ya, karena di dalam lingkaran kecil diameternya ini adalah 10 cm, kita kalikan dengan 10. 10 kita bagi 2 itu hasilnya 5. Kemudian 3,14 kita kali 5 hasilnya 15,7 cm. Nah, ini yang kecil ini 15,7. Kemudian jalan lagi C menuju A. C menuju A ini panjang lintasannya juga setengah lingkaran. Berarti ini sama ya. Tadi sudah dihitung bahwa hasilnya itu adalah 15,7. Oke, sekarang kita jumlahkan keliling daerah yang diarsir. Yang pertama 31,4 ditambah 15,7 ditambah 15,7.
7. Maka bisa kita hasilkan ini adalah 62,8 cm. Bisa dipahami anak ya? Jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini harus benar-benar dicermati dan benar-benar dipahami keliling yang akan kita cari. Materi selanjutnya kita akan membahas luas lingkaran. Terima kasih, selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.